Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, Tuhan telah memberikan kepada kami tambahan satu hari. Biar hari demi hari Tuhan, kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Supaya setiap hari boleh menjadi hari yang berkualitas bagi kerajaan surga. Supaya kami diingatkan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya melakukan kehendak Tuhan melalui ajaran, yaitu ajaran Yesus dan karakter Kristus yang ada dalam diri Tuhan yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga pemuritan, juga Tuhan kiranya hidup kami di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kedatangan Tuhan sangat dekat sekali. Lebih dekat dari kemarin, lebih dekat daripada tahun lalu. Bahkan lebih dekat lagi yaitu 22 tahun yang lampau. Ya, lebih dekat lagi pada 32 tahun yang lampau ketika pada tahun 1990. Di mana gereja-gereja semuanya itu mengadakan ibadah atau materi tentang kedatangan Tuhan akhir zaman. Namun setelah periode tahun 2000, maka gereja-gereja sudah mulai tidak berbicara lagi tentang akhir zaman. Karena mereka, saudara, prediksinya mereka adalah pada tahun 2000 sekitar itu. Dengan anggota dikatakan yaitu ekonomi Amerika dan ekonomi Eropa, di mana saat itu Eropa sudah dianggap menjadi kelompok yang sesuai dengan tanda-tanda yang ada di Alkitab, yaitu 12. Tetapi kemudian bertambah dan bertambah sehingga para penafsir Alkitab tentang akhir zaman, maka mereka sudah tidak lagi membicarakan akhir zaman. Tetapi sebenarnya saudara, waktu tahun 1990 dengan materi akhir zaman, gereja-gereja itu berkembang pesat dan memang banyak rahasia disingkapkan. Namun periode waktunya saja yang mereka tidak mendapatkan hal yang tepat. Karena mereka cuma berpatokan sesuai dengan kepala naga itu, bagaimana tanduk naga itu, saudara, dan kemudian yang dikatakan maka, termasuk mahkotanya, termasuk saudara yang dikatakan juga itu adalah 12. Dari situlah kemudian mereka menganggap itulah antikris Eropa dengan 12 anggota. Tapi sekarang sudah menjadi 30 lebih. Sehingga itu tidak lagi berlaku. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa tahun ini itu lebih dekat kedatangan Tuhan daripada tahun-tahun yang lampau. Sehingga hari ini pun kita berbicara tentang akhir zaman bukanlah hal yang salah. Bahkan lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau. Salah satu contoh tentang pengangkatan, yaitu bagaimana 3-4 tahun yang lalu di malam yang gelap Tuhan berkata, di tengah-tengah malam itu saya mendengar suara itu dengan jelas. Bahwa akan ada pengangkatan. Dan menyebut nama saya supaya menyiapkan jemaat itu yang kudus, berkenan, tertib, dan semuanya sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah inilah kemudian saya banyak mengajarkan tentang kita kembali kepada ajaran Yesus dan karakter Yesus serta pemuritan, bahkan regenerasi. Saudara dikasih Tuhan, itulah namanya pengangkatan. Ternyata kalau saya membaca dalam kitab Ibrani 11 ayat 5, demikian juga dengan ayat 6. Bagaimana di zaman yang lalu Henokh itu diangkat tanpa melalui rapture yang akan datang. Tetapi yang zaman dahulu itu memang pribadi Henokh diangkat sendiri. Sama seperti Nabi Elia, yaitu diangkat ke surga hidup-hidup. Nah saya mau bacakan tentang Henokh ini. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari sini kita melihat dasarnya adalah iman. Iman itu berarti percaya. Dengan adanya Allah, percaya semua yang ada di bumi diciptakan oleh Tuhan. Percaya bahwa jikalau kita mengikuti hukum Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka itu akan diangkat. Sehingga ada dua hal yang terjadi kepada iman daripada Henokh ini. Yang pertama kita lihat yaitu ayat yang kelima, yang dikatakan bahwa Henokh itu berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Itu syarat pertama supaya ada pengangkatan menurut ajaran atau yang tertulis dari kitab saudara yang dialami oleh Henokh sendiri, yaitu kitab Kejadian maupun kitab Ibrani pasal 11 ini. Henokh itu saudara ada di kitab Kejadian, tetapi kitab Ibrani menerangkan lebih jelas mengapa Henokh terangkat, karena dia punya iman dan berkenan kepada Allah. Jikalau hidup kita berkenan kepada Allah, saudara, itulah sasaran yang harus kita lakukan, karena akan berakibat kita akan terangkat ketika Tuhan datang di awan-awan, yaitu rapture, pengangkatan. Supaya hidup berkenan kepada Allah, saudara, yaitu kita harus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan sekedar materi, bukan sekedar waktu, tetapi banyak orang memberikan materi, waktu, bahkan kata-kata, tetapi belum tentu hati dan hidupnya diberikan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup berkenan kepada Tuhan berarti mempersembahkan hidup kita, berarti hari-hari kita, hati kita, demikian juga kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati, kecewa, jangan menyimpan amarah, iri hati. Mari kita hidup dalam damai dan mengasihi, mengampuni saudara, dan hidup dalam mengucap syukur dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan hal kedua supaya kita mengalami pengangkatan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di kita ke gereja bukan lagi mencari objek, mencari saudara partner bisnis, mencari sasaran, saudara mencari kedudukan, mencari pujian, tetapi kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kondisi kita tidak nyaman, mungkin kita duduk tidak tepat, mungkin kita kurang terlayani dengan baik, mungkin kita tidak diperhatikan. Tetapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita tidak melihat hal-hal seperti itu. Contoh saudara, kalau kita sungguh-sungguh melihat sesuatu objek, dengan sungguh-sungguh kita melihatnya. Bahkan kadang-kadang karena terlalu sungguh-sungguh, sehingga kita tidak terasa udara sudah dingin, bahkan digigit nyamuk pun kita tidak terasa. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh fokus kepada apa yang kita lihat. Demikian kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak ada yang mengalami kecewa, sakit hati, tidak diperhatikan, tidak ada lagi. Tetapi kita bersukacita, mengucap syukur, dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah saudara yang bisa kita renungkan hari ini, supaya hidup kita berkenan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya ketika ada pengangkatan yang tidak lama lagi, maka kita akan juga boleh diangkat seperti 5 gadis bijaksana, bukan 5 gadis bodoh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, maupun karir, studi, perjodohan, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena sumber kesembuhan bukan terletak pada orang, tetapi terletak pada iman, di mana Tuhan ada di dalam diri saudara. Sebab itu Yesus juga katakan, oleh imanmu maka kamu disembuhkan dan diselamatkan. Mari tumpangkan tangan bagian sakit, percaya dengan iman dan terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih dan diberkati oleh Tuhan, dan dibukakan jalan, dan diberikan hikmat, dan diberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.